Allah gempa di Ponen Rarugrug. Di Ponen Paranesa. Gempa bermagnitudo 4,9 guncang Bekasi. Warga panik keluar bangunan. Terpilih dulu saat ini lagi sedang bergerak. Hari keempat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum padam. Bupati Blora akan tertibkan sumur minyak ilegal di wilayahnya. Muncul nama baru yang diduga ayah biologis anak selebgram Lisa Mariana. Nama itu mencuat dalam sidang gugatan Ridwan Kamil melawan Lisa di Pengadilan Negeri Bandung. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya di Kompas Malam hari ini. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Kompas Malam selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Astagfirullahaladzim. Tuh, repa-reca ya Allah. Hancur. Detik-detik gempa. Udah nggak apa-apa, kita kan habis baca Quran. Insya Allah Allah melindungi kita. Ya, ya kalau takut kita sama-sama doa ya. Gempa juga dirasakan warga Depok. Sejumlah anak-anak yang sedang mengaji di dalam masjid panik akibat gempa. Detik-detik gempa. Udah nggak apa-apa, kita kan habis baca Quran. Insya Allah Allah melindungi kita. Ya, ya kalau takut kita sama-sama doa ya. Ya a'udzubillahiminaz. Gempa yang berpusat di Bekasi juga membuat sejumlah pasien di Rumah Sakit Permata Keluarga panik. Mereka berhamburan keluar ruang perawatan untuk menyelamatkan diri. Saudara, pusat gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Bandung. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi terdampak gempa, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, Adi. Bagaimana dampak gempa di kawasan Karawang? Dan juga saudara, selamat. Informasi yang kami himpun dari sejumlah relawan BPBD Kabupaten Karawang serta tim relawan lainnya, beberapa dampak
yang timbul akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini menyebabkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas ini mengalami kerusakan. Dan kerusakan sejauh mana kami juga masih menunggu konfirmasi dari beberapa pihak, terutama Dinas Kesehatan. Namun kami tadi sempat mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, bahwasanya memang membenarkan ada kerusakan di lokasi salah satu puskesmas, yakni tepatnya di wilayah Tegalwaru, Pangkalan, yang merupakan tidak jauh dari titik pusat gempa, sehingga untuk bisa memastikan kondisi kerusakan tersebut, saat ini tim dari Dinas Kesehatan maupun dari pemerintah Kabupaten Karawang tengah melakukan survei ke lokasi untuk mencari tahu atau mendata beberapa sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat dari gempa yang terjadi yang bermagnitudo sekitar 4,9 magnitudo. Selain fasilitas kesehatan, puskesmas yang rusak akibat dari gempa yang ditimbulkan atau yang terjadi pada beberapa waktu lalu, kami dapat juga informasi dari teman-teman relawan BPBD serta relawan lainnya. Ada beberapa rumah juga yang mengalami kerusakan, dan hingga saat ini tim dari BPBD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa masih melakukan upaya-upaya pengecekan ke lokasi terdampak gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan saat ini pihak pemerintah daerah maupun BPBD belum memastikan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Dan imbas dari gempa tersebut kami pantau juga dan kami dapatkan informasinya sempat terjadi kepanikan warga saat terjadi detik-detik gempa tersebut. Berdasarkan keterangan atau wawancara warga yang berada di sekitar lokasi, durasi gempa terjadi sekitar 8 hingga 10 detik, dan ini membuat cukup panik warga sekitar, dan ternyata gempa ini bisa dirasakan oleh beberapa wilayah, mulai dari wilayah Karawang sendiri, Purwakarta, Bekasi, dan beberapa wilayah lainnya. Oleh karena itu, saat ini Forkopimda masih terus melakukan upaya-upaya pencarian data, memastikan apakah ada korban luka maupun korban-korban lainnya. Sementara itu terkait dampak kerusakan yang terjadi pada sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pihak puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ini masih memastikan sejauh mana kerusakannya dan bagaimana kemudian pertimbangan untuk melakukan pelayanan. Dan pihak Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh tim medis dan beberapa pihak lainnya agar tetap waspada dan hati-hati. Kemudian pelayanan-pelayanan darurat diusahakan akan tetap dilakukan, namun mencari tempat yang lebih aman atau lebih safety dari kondisi yang seperti saat tadi terjadi gempa. Oleh karena itu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah fasilitas umum seperti di luar ruangan ini masih bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan kedaruratan sejauh mana kedaruratan dari permintaan masyarakat tersebut. Iya, Adi, selain ada puskesmas dan juga sejumlah rumah yang rusak, ini apakah ada laporan terkait korban akibat guncangan gempa ini? Pihak BPBD serta relawan lainnya masih mencari dan mendata apakah ada korban jiwa atau luka terkait gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan adanya informasi adanya korban luka maupun korban meninggal dunia. Dan kami terus memantau juga informasi dari beberapa sumber, tentunya sumber yang bisa kami percaya seperti BPBD serta relawan kebencanaan lainnya, untuk kemudian memastikan adakah korban luka ataupun meninggal dunia akibat gempa ini. Namun berdasarkan informasi yang kami pantau sejak awal terjadinya gempa hingga saat ini, belum ada laporan adanya korban jiwa maupun luka. Namun demikian, pihak BPBD, pemerintah desa, kecamatan, dan Pemda Kabupaten Karawang ini masih terus memastikan dengan melakukan cross-check ke tingkat daerah paling bawah atau daerah-daerah yang paling kencang guncangannya seperti di wilayah Tegalwaru tadi, untuk kemudian memastikan warga
atau pihak lainnya ini tetap aman pasca terjadinya gempa tersebut. Namun beberapa video yang beredar dan dipastikan kebenarannya dari pihak PBB, belum ada korban jiwa maupun luka, dan kita harapkan semuanya selamat dan sehat dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan hingga saat ini upaya-upaya pencarian dan memvalidasi sejumlah data masih terus dilakukan oleh pihak terkait seperti BPBD dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi berikutnya, saudara, pasca ricuh aksi demo tolak kenaikan PBB di Bone, polisi tangkap 62 demonstran. Ke-62 demonstran ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bone. Mereka yang ditangkap sebagian besar anak di bawah umur. Demonstran dimintai keterangan dan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya sebelum diserahkan kembali ke pihak keluarga. Ya, kami hanya memeriksa sedikit, mengambil keterangan, kemudian kami mendatakan. Setelah itu kami suruh mereka untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan apabila juga ada pernyataan juga ada disampaikan kalau sewaktu-waktu mereka dibutuhkan untuk jadi saksi terhadap kejadian ini, dan mereka harus siap datang ke Polres. Dan ini sekarang sudah kami kembalikan ke orang tuanya. Sudah sepekan ini, kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan dipenuhi lautan pengunjuk rasa. Massa yang tergabung dari mahasiswa hingga warga lantang menyuarakan penolakan pada kebijakan Bupati Bone yang menaikkan PBB P2 hingga 300%. Namun, berhari-hari melakukan demo, sang bupati tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Amarah massa pun memuncak. Demo pada 19 Agustus yang tadinya berjalan damai tiba-tiba ricuh saat massa mencoba masuk ke kantor bupati. Mereka mendesak kebijakan bupati dibatalkan. Hanya persoalan kenaikan PBB 2, apakah sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk membatalkan atau tidak? Tidak ada juga kejelasan siapa yang akan berdialog. Kami menghendaki bupati dan wakil bupati datang dalam rangka untuk memastikan betul ini kebijakan kenaikan PBB 2 itu sangat memberatkan masyarakat dan kemudian dibatalkan. Itu yang kami minta. Terus-menerus mendapat protes dari warganya, pemerintah Kabupaten Bone memberi klarifikasi dan menyatakan pembatalan kenaikan PBB P2. Bagi warga yang telah melakukan pembayaran, akan disesuaikan dan dikembalikan sesuai dengan selisih pembayaran. Kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian surat tanah tersebut. Ditunda, kita akan kembali ke pajak sebelumnya. Bisa dipastikan yang sudah membayar ini akan dikembalikan sebagian, akan disesuaikan dengan standar yang baru. Ya, tentu kita akan melakukan penyesuaian kembali karena sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Bone, Sulawesi Selatan bukan satu-satunya daerah yang bergejolak akibat pajak. Sebelumnya ada Pati dan juga Cirebon yang lebih dahulu bersuara. Gejolak akibat kenaikan pajak ini semestinya dijadikan pembelajaran bagi pemerintah daerah agar tidak sembarangan membuat kebijakan yang mencekik rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, inisiator unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Ahmad Hussein, membatalkan demo Pati Jilid 2 yang dijadwalkan digelar 25 Agustus mendatang. Hussein juga menyebut dirinya telah bertemu dengan Bupati Pati Sudewo dan berdamai. Sebelumnya Ahmad Hussein menyebut kembali menggelar demo pada 25 Agustus mendatang. Namun tiba-tiba rencana itu dibatalkan. Hussein juga memutuskan mundur sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Hussein mengaku telah bertemu dan berdamai dengan Bupati Pati Sudewo. Bahkan foto keduanya beredar di media sosial.
Kami kutip dari Kompas.com, Ahmad Hussein menyebut tak lagi menuntut Sudewo lengser. Ahmad Hussein juga menampik keputusannya ditunggangi kepentingan politik. Hussein menyebut, saya secara pribadi sudah tidak ada tuntutan Sudewo lengser. Kalau saya dari awal memang murni dari masyarakat, tidak ada tunggangan politik. Informasi berikutnya, saudara, sidang gugatan selebgram Lisa Mariana melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang hari ini muncul nama baru yang diklaim sebagai ayah biologis anak Lisa. Pasca Bareskrim Polri mengumumkan hasil DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tidak identik. Muncul nama baru yang diduga ayah biologis anak Lisa. Nama itu diungkapkan kuasa hukum Ridwan Kamil setelah meneliti bukti-bukti gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana. Atas dasar itu, kuasa hukum Ridwan Kamil berharap hakim menerima eksepsi pihaknya untuk menggugurkan gugatan Lisa Mariana. Bukti surat yang kedua, bahwa ada keterangan dari Lisa, dalam keterangan itu bahwa ayah dari anak tersebut adalah RK. Tapi setelah kami baca si bukti itu adalah namanya Doris Setiawan, bukan Ridwan Kamil. Itu jelas ya, Doris Setiawan. Sebelumnya Bareskrim Polri mengumumkan bahwa hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tidak cocok atau non-identik. Tes DNA Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana dan anaknya dilakukan pada 7 Agustus lalu. Tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM dan anak saudari LM. Saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Sudah 4 hari kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum padam. Informasi terkini akan kami sampaikan seusai jeda, tetap di Kompas Malam. Saudara, sudah 4 hari kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Api masih berkobar dari dalam sumur minyak. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD terus bersiaga di sekitar lokasi. Pemadaman masih sulit dilakukan karena proses pengeboran minyak tak sesuai standar. Saat ini petugas masih menunggu kedatangan alat milik Pertamina untuk melakukan pemadaman. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah dibantu Inafis Polres Blora menggelar olah TKP di sekitar sumur minyak yang terbakar Rabu sore. Selain itu, polisi juga mengecek aliran sungai yang diduga menjadi awal munculnya api. Hingga saat ini 12 orang telah diperiksa polisi, namun belum ada penetapan tersangka. Untuk penyebab awal mula kebakaran kami masih dalami. Namun demikian dari cerita yang disampaikan dari para saksi bahwa memang api itu berasal dari aliran sungai atau dari bawah kemudian mengarah ke sumur minyak. Akhirnya terjadi kebakaran di sumur minyak. Bupati Blora Arif Rohman menyebut akan menutup total aktivitas sumur minyak ilegal di Blora. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terkait penertiban sumur minyak ilegal tersebut. Kita koordinasi dari Kementerian SDM hadir juga, dan tentunya kita akan mengambil langkah-langkah. Tadi Pak Wakapolda sudah menyampaikan nanti yang terhadap yang tidak ilegal ini akan kita tutup. Ya. Berarti ditutup nanti ditutup total Pak ya, yang ilegal ini ya. Kepala desa 37 kades sudah kita kumpulkan, nanti Babinsa Babinsa kita ajak juga untuk sosialisasi agar melakukan penertiban. Informasi selengkapnya terkait penanganan kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah, kita akan tanyakan langsung dengan Bupati Blora Arif Rohman yang telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Selamat malam Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak.
Pak Bupati, ini bagaimana sejauh ini proses dari pemadaman sumur minyak yang hari ini masih terkendala ya Pak ya untuk pemadamannya? Ya betul, jadi kami sudah mengadakan rakor dengan semua stakeholder, baik dari Kementerian SDM, dari SKK Migas, dari Pertamina, termasuk BPBD, kita kumpulkan semua. Kami tadi juga dapat kunjungan dari Pak Wakapolda, meninjau lokasi, dan kita membuat skenario-skenario untuk penanganan agar sumur yang terbakar ini bisa segera diatasi. Nah, memang karena terkendala lokasi dan juga sumber air, nah ini tadi kita sedang buat tandon-tandon untuk air, ketika nanti ada penanganan, kecukupan airnya terpenuhi, cukup airnya. Jadi kita sedang berupaya ini Pak, agar ini bisa segera diatasi. Jadi semua pihak dilibatkan ya Pak. Memang kalau boleh dijelaskan apa saja kendalanya Pak untuk memadamkan sumur minyak yang terbakar ini? Mungkin ini karena ada unsur gasnya Pak ya. Jadi kalau dari sisi kobarannya sih sudah mulai agak berkurang. Tapi karena mungkin ada unsur gasnya sehingga harus diperlukan teknologi ya. Karena ini sudah kita istilahnya diberi pagar semua, kita pagari tanah itu, sehingga sudah dilokalisir ya. Nah, tapi ini memang nanti butuh teknologi untuk pemadaman ini. Skenario seperti apa yang sudah disiapkan Pak Bupati? Dan teknologi apa yang bisa membantu? Bagaimana nanti apinya ini diperkecil, terus nanti mungkin dibuat semacam flare itu, nah nanti biar ada salurannya. Kalau sekarang ini kan masih istilahnya liar ya apinya ya. Nah nanti mungkin dari SKK, Pertamina, dari SDM sedang menyiapkan ini supaya nanti apinya terkonsentrasi, karena kalau dimatikan sepenuhnya juga nggak bisa. Tapi kalau nanti bisa kasih flare untuk buangan ke atas itu mungkin nanti api bisa dilokalisir istilahnya. Lalu bisa dipastikan Pak, sumur yang terbakar ini ilegal ya Pak Bupati? Ya, memang berdasarkan dari Polres, ini memang sumur-sumur masyarakat yang ilegal, karena ini sumur baru ya, yang mana baru sekitar seminggu atau 2 minggu ini dieksplorasi. Dan ini di tengah-tengah penduduk. Kita sebenarnya dengan terbitnya Permen 14 2025 ini sedang menginventarisir sumur-sumur masyarakat yang ada di Blora, yang mana nanti mereka akan tergabung dalam koperasi atau dalam BUMD atau UMKM. Dan di tengah-tengah inventarisir ini, sebelum terbit izin dari kementerian, ini belum boleh memproduksi. Akhirnya ada yang oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk dia melakukan eksplorasi yang tanpa izin. Sehingga dari sisi teknis tentunya sangat tidak layak. Dan kita memang mengusulkan ke kementerian, ketika nanti memang ini dinyatakan layak, harus ada tenaga ahli yang memang mendampingi masing-masing sumur ini. Nah ini proses yang sedang kita jalani. Nah, di tengah-tengah ini karena kita sudah kumpulkan kepala desa semua agar memantau di masing-masing desanya tidak boleh ada proses eksplorasi. Tapi sejauh ini apakah sudah diketahui Pak keberadaan dari sumur-sumur minyak ilegal yang ada di Blora? Kalau inventarisir kita sudah lakukan Mbak, jadi ada di 14 kecamatan dan di 37 desa. Ini tersebar ya. Dan di Gandu ini yang lokasi ini ada sekitar 20 atau 30 sumur ini masih dalam proses identifikasi sebenarnya. Sejauh ini pengawasannya seperti apa Pak? Nah, ini sebenarnya kalau nanti sudah dilegalkan, kita tentunya dengan SKK Migas, dengan Kementerian SDM, dan juga Pertamina, ini nanti mengawasi ini. Nah ini regulasinya sedang kita jalankan, prosesnya kita jalankan, di
tiba-tiba sudah ada yang oknum ini yang mengeksplorasi ini, sehingga musibah ini terjadi ini karena tadi ketidakhati-hatian atau proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh kementerian. Secara teknis yang punya kewenangan memang dari Kementerian SDM di bawah Dirjen Migas dan SKK Migas. Yang juga jadi perhatian ini bukan hanya keberadaan dari sumur minyak ilegal ini, tetapi juga masyarakat di sekitarnya ya Pak ya, karena ini kan berada di tengah-tengah permukiman. Ini bagaimana Pak untuk mitigasi keamanan dari warga sekitar dan juga bagaimana nanti penertibannya akan dimulai kapan Pak? Boleh dijawab secara singkat saja Pak Bupati? Kalau penertiban sudah berlangsung, jadi yang sumur-sumur yang ilegal ini sudah kita polis land agar tidak beroperasi. Untuk masyarakat yang terkena dampak ini sekarang kita ungsikan sampai kondisi nanti aman. Jadi kita keselamatan masyarakat ini hal yang utama dan juga faktor lingkungan ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu ini tentunya menjadi pembelajaran agar dari kasus ini untuk yang lainnya agar mentaati aturan nanti yang akan dibuat oleh Kementerian SDM. Karena se-Indonesia ini kemarin kita dikumpulkan bupati-bupati yang ada sumur masyarakat. Blora ini termasuk 4.000 ini termasuk kecil. Ada yang Muba itu 20.000 sumur. Nah ini. Jadi ini sumur masyarakat yang selama ini beroperasi ilegal akan dilegalkan oleh pemerintah. Baik, nantinya akan ada penutupan secara total ya Pak ya untuk sumur-sumur minyak ilegal yang ada di wilayah Blora. Terima kasih atas informasinya Bupati Blora, Pak Arief Rohman yang sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Saudara, kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya. Informasinya seusai jeda. Saudara, diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dicecar 118 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa sejak pagi hari hingga sekitar pukul 5 sore. Roy bilang dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Selain Roy Suryo, hari ini satu terlapor lainnya, Rizal Fadilah, turut diperiksa. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa, enggak. Tidak ada itu. Semua selesai dan ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Mengaku tak membawa berkas maupun bukti tambahan, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo menjalani pemeriksaan perdananya setelah laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan. Meski Roy mengaku optimistis lolos dari jeratan hukum, politisi PSI Ade Armando menilai bila nantinya polisi menemukan bukti Roy CS pernah mengklaim ijazah Jokowi adalah palsu, maka status Roy dan kawan-kawan dipastikan naik jadi tersangka. Terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah. Bukti-buktinya ya. Nah sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan ya menjadi para tersangka di pengadilan ya. Namun Roy yakin pintu masuk meneliti keaslian ijazah Jokowi yakni dengan menguji keaslian skripsi, di mana Roy mengklaim skripsi Jokowi tidak ada lembar pengesahan ujian. Gini,
Jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen. Saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahu lah, seseorang yang mau lulus itu kalau mau terbit ijazah itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1 yaitu adalah skripsi. Kalau itu S2 yaitu disertasi. Tesis. Kalau S3 yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya, nggak ada. Saya udah pegang skripsinya, skripsi asli. Ijazahnya, Bung Roy. Ijazah. Nggak ada lembar pengujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Secara maraton, penyidik Polda Metro Jaya mulai memanggil sejumlah saksi dari pihak terlapor. Selasa kemarin, polisi sudah periksa seorang jurnalis, aktivis perempuan, dan seorang YouTuber. Pemeriksaan para saksi terus berlanjut hingga Jumat nanti. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Israel tingkatkan serangan ke Gaza di bawah rencana pendudukan, puluhan warga sipil tewas. Informasinya seusai jeda. Saudara, Israel tingkatkan serangan ke Gaza di bawah rencana pendudukan. Puluhan warga sipil tewas. Kepulan asap terlihat di beberapa lokasi di wilayah Gaza saat Israel melanjutkan operasi militer di wilayah tersebut. Serangan bertubi-tubi terjadi 10 hari berturut-turut sejak rencana pendudukan Israel. Sedikitnya 33 orang tewas, termasuk anak-anak, dalam serangan yang terjadi pada Rabu dini hari. Bantuan kemanusiaan terus dijatuhkan dari udara oleh donatur internasional di jalur Gaza. Meski dikritik internasional karena dinilai tidak efektif dan membahayakan keselamatan, bantuan via udara masih dilakukan untuk membantu warga Palestina yang tengah berjuang melawan krisis kelaparan ekstrim yang disebabkan blokade Israel. Bantuan ini dikirim saat Israel bersiap untuk melancarkan operasi militer yang diperluas di kota Gaza. Saudara, gempa bermagnitudo 4,9 guncang Bekasi. Warga panik keluar bangunan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Malam. Saudara, gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Gempa juga dirasakan warga Depok, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak yang sedang mengaji di dalam masjid panik akibat gempa. Ya, kalau takut kita sama-sama doa ya. Ya, auzubillahi minas. Saudara, demikian Kompas Malam hari ini. Akhir kata saya Jihan Novita pamit undur diri, dan jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Terima kasih. Sampai jumpa.